kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku. Dengarkan firman Tuhan hari ini dari Yesaya 45 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Demikian firman Tuhan. Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenali aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, cara atau jalan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya tidak terselami oleh akal pikiran manusia yang terbatas. Tuhan melakukan apa yang tidak pernah atau belum pernah dilihat oleh manusia. Tuhan melakukan karya penyelamatannya di luar yang belum pernah dipikirkan oleh manusia. Tuhan melakukan karya penyelamatannya yang belum pernah dilakukan oleh manusia. Contoh-contoh di dalam Alkitab boleh kita telusuri sangat banyak, tapi beberapa di dalamnya boleh kita lihat sebagai perbandingan. Kita mulai dari Yusuf. Allah memakai Yusuf untuk menyelamatkan Yakub dan anak-anaknya dari bencana kelaparan. Dan cara untuk memakai Yusuf itu dipakai dengan terbalik. Pertama sekali dia dibenci oleh saudara-saudaranya, kemudian dibuang ke sumur, dan dari sana kemudian dijual kepada Potifar, dan di rumah Potifar, dia kemudian difitnah istri Potifar, masuk ke penjara, dan cerita selanjutnya dia menjadi wakil raja di Mesir. Dan ketika dia wakil raja, dan kemudian mempertahankan ketahanan pangan di Mesir, saat itulah saudara-saudaranya datang memohon bantuan, dan di sana Yusuf dipakai untuk menyelamatkan Yakub, Israel, dan anak-anaknya. Dan dalam perikop bacaan ini, kita melihat cara Tuhan menyelamatkan umat Israel yang telah terbuang di Babel. Dan di akhir-akhir tahun mereka terbuang di sana, Allah menyelamatkan mereka dengan cara yang di luar akal berpikir manusia. Apalagi kalau dilihat dari fanatisme agamanya. Setelah sekian lama mereka dalam pembuangan, Allah malah memakai Kores yang agung, seorang raja Persia, untuk menolong Israel keluar dari Mesir. Dan kemudian membantu umat Israel membangun tembok dan membangun bait suci Allah di Yerusalem. Saudara-saudaraku yang terkasih, bisa saja mungkin dari antara umat Israel bertanya, kenapa harus Kores? Mungkin bila saat ini juga kita berpikir, kenapa Allah memakai orang yang tidak mengenal Dia untuk menyelamatkan umatnya? Saudaraku, di ayat 9 dan ayat-ayat yang berikut, apabila kita baca di dalam perikop bacaan kita ini, dikatakan di sana di ayat 9, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beliung periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya? Engkau tidak punya tangan. Saudaraku, tidak ada hak kita untuk bertanya, karena Tuhan punya otoritas
memakai siapa saja, memakai apa saja, dan memakai cara yang bagaimanapun untuk menyelamatkan umatnya. Saudaraku yang terkasih, dalam tindakan selanjutnya, Tuhan Allah bertindak menyelamatkan umat manusia dengan jalan salib. Itu yang kita terima di dalam perjanjian baru. Ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, turun mengambil rupa seorang hamba. Kemudian dia harus mengambil jalan salib, mati disiksa, dikuburkan, tetapi kemudian bangkit kembali. Hal tersebut adalah kebodohan bagi manusia. Kenapa Allah harus kalah? Kenapa dewa harus mati? Dan selanjutnya, itu tentu penghujatan menurut orang-orang Yahudi. Tetapi bagi kita orang yang percaya, itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Demikianlah cara Tuhan menyelamatkan umatnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam banyak peristiwa dan kejadian yang dialami secara pribadi oleh manusia di dunia ini juga, Tuhan sering sekali menolong kita dengan cara-cara yang di luar akal berpikir kita. Dan pikiran kita selalu mengatakan dengan konsep kebetulan. Misalnya ketika terjadi kecelakaan, dan ketika mobil itu mau jatuh ke jurang, ada seorang anak kecil yang terlempar dari dalamnya, dan ketika terlempar dia masuk ke kubangan air, maka kita akan mengatakan, ketika mobil itu kebentur, kebetulan kacanya sudah pecah, dan kebetulan anak itu terlempar dari gendongan ibunya, kebetulan jatuhnya ke kubangan air, dan kebetulan dia di sana ditemukan oleh orang yang mencari. Kata kebetulan itu sering sekali kita pakai pembenaran untuk sesuatu yang sesungguhnya adalah pekerjaan Tuhan yang tidak kelihatan itu. Saudara-saudaraku, berangkat dari sana, mari apapun kesulitan, apapun kesusahan kita, tangan Tuhan tidak pernah kurang kuat untuk menolong kita. Dimanapun kita berada, jangan pernah ragu, tangan Tuhan tidak dapat meraih kita untuk menolong kita. Maka apapun pergumulan, apapun persoalan, serahkan kekhawatiranmu, berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan adalah sumber keselamatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, karena Tuhan Maha Kuasa dapat memakai apa saja untuk menolong kami. Maka biarlah dalam kesulitan hidup pribadi kami, dalam persoalan-persoalan bernegara dan berbangsa, dan persoalan dunia yang saat ini diancam oleh perang dunia ketiga, ketika pecah perang antara Israel dan Palestina, perang antara Ukraina dan juga Rusia yang masih berlanjut, kami berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memperdamaikan kami semuanya. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang kuat, tangan Tuhan juga dapat meraih kami dimanapun saat ini. Maka tolong kami, jauhkan dari semua mara bahaya, hanya di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.